Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini saya update lagi ya untuk RWRT, dan di updatean kali ini itu update-nya open class only teman-teman. Jadi maksud dari pada open class only itu tidak ada tunnel selain hanya ada open class. Jadi tidak ada Mihomo, tidak ada Paswal, hanya ada open class teman-teman. Dan tentunya jika hanya menggunakan satu tunnel, ya bisa dikata lebih ringan ya ketimbang menggunakan beberapa tunnel. Jadi di sini teman-teman tidak ada pilihan lain kecuali menggunakan open class. Nah, di sini kita menggunakan OpenWRT 24.10.0 stable version ya, teman-teman. Jadi saya sudah gunakan sebagai router utama, dan alhamdulillah ini sudah berjalan 12 jam ya teman-teman, tidak ada kendala. Dan seperti biasa saya selalu memperlihatkan ke teman-teman ya, bahwa yang saya share itu bebas dari error-error teman-teman. Baik, kita lanjut untuk IPv6 routing teman ya. Kemudian IPv6 sebenarnya saya full disable di sini teman-teman. Makanya sama sekali tidak ada terdeteksi IPv6 di sini, meskipun saya punya banyak klien yang terkoneksi, tapi satu pun tidak ada yang terdeteksi di IPv6 routingnya ya. Dan kita lanjut ke firewall, tentunya sudah firewall 4 NFTable, dan tidak ada kendala juga di firewall teman-teman. Di sini karena tidak ada custom ya, tidak ada filter NAT ini tidak ada ya teman-teman, karena saya tidak menggunakan custom routing. Untuk sistem log seperti ini ya, jadi tidak ada log-log lain yang berjalan, hanya ada PN-STAT-CSH yang berjalan beberapa kali nih teman-teman. Untuk mengupdate informasi yang ada di Net Monitor dan berjalan setiap 5 menit ya, jadi seperti itu. Kemudian tentunya tidak ada lagi yang kernel warning atau teriakan-teriakan dari kernel ya, karena tidak WiFi on di sini teman-teman. Jadi WiFi off, dan untuk kedepannya saya akan banyak-banyak build yang WiFi off ya, jauh lebih stabil ketimbang WiFi on teman-teman. Jadi diharapkan bisa memiliki router untuk dijadikan sebagai access point. Dan untuk yang beralasan bahwa ribet jika ada router access point, kemudian ada STB-nya juga, ya saya sarankan menggunakan WiFi USB ya. Ada kok WiFi yang berjenis USB, tinggal colok, modelnya pun macam-macam, ada yang panjang, ada yang kecil, ada yang pendek ya. Untuk kernel log kita lihat kernel Flippy 6.6.76 teman-teman. Kita lanjut di bagian proses. Ini sudah 12 jam saya gunakan, dan di menu proses juga tidak ada kelainan teman-teman. Lanjut Net Monitor. Nah, seperti ini ya penggunaan saya itu, dan ini adalah penggunaan backup. Saya backup atau pencatatan Net Monitornya mulai dari tahun 2022 nih teman-teman, sampai 2025 ya, masuk tahun keempat ini pencatatannya. Dan penggunaannya ya segini nih teman-teman, tiap bulan sih sekitar 1 tera ya. Connection, nah di sini tentunya banyak karena ada beberapa device yang terkoneksi ya. Di sini ada yang aneh ya teman-teman, karena di sini tulisannya ICMP. Ini
apa ya, ini tuh kamera CCTV teman-teman, yang saya setting IP-nya di statis. Ternyata kedeteknya seperti ini ya. Dia protokolnya ICMP, bukan TCP dan bukan UDP, UDP, TCP ya. Aman, tidak ada masalah. Wah, ini akses point juga pakai ICMP nih, akses point 1.2. Saya punya 2 akses point sih, harusnya di sini ada 1.5 ya, mana ya? Aku tak menemukannya. Entah ngumpet di mana ya? 1.5, entahlah. Lanjutlah kita ke FreeMemKC untuk clear RAM setiap manual ini ya, bukan setiap manual. Kalau yang di schedule task itu otomatis jalan tiap 1 jam di background. Nah, lanjut ke bagian sistem. Time zone ya sesuaikan aja ya teman-teman dengan time di tempat kalian ya, atau TKP kalian. Oke, aman. Administration ini saya santai ya teman-teman, karena sebenarnya tidak ada masalah sih, ini sudah digunakan 12 jam. Tapi alangkah baiknya ya saya cek ulang sebelum saya share. Yang saya share tentu yang sudah saya pack ya. Startupnya cuman apa ya, disable PHP 8 fast CGI, PHP 8 APM. Amlogic service-nya saya disable. Meskipun ini disable, tetap kita bisa gunakan untuk install ke internal memori. Di sini ada SMS LED dan LED. SMS LED sih saya start ya, saya pakai modem rakitan soalnya. Lokal startupnya, nah seperti ini teman-teman. Meskipun di sini tidak ada startup untuk internet LED indikator yang biasanya ada di sini ya, HG Ledon, tapi tetap berfungsi teman-teman ya, tetap berfungsi dengan baik. Lanjut ke schedule task. Nah, schedule tasknya sama seperti biasa sih, ada untuk clear KC dan ada untuk update net monitor. Lanjut disk manager, saya di OpenWrt-nya di internal ya teman-teman. Saya sudah install ke internal. Saya tidak punya banyak flash SD card, mau digunakan untuk ngetes lagi ya, untuk build device lain teman-teman. Oke, lanjut file manager. Aman sih file manager. Oke, saya cek lagi untuk fasilitas searching ya. Oke, aman sih. Lanjut mount point P1 P2 2P2 2P1. Nah, ini yang logic service-nya teman-teman, bisa langsung install ke internal, pilih HG680P. Shutdown, reboot berisik ya, berisik. Nah, AT message saya cek ya, kebetulan saya pakai modem LT4220. Nah, ini ngebaca SMS-nya lama teman-teman, padahal juga tidak ada SMS di dalamnya. USSD code configuration ya, aman. 4G connection, nah kedetek teman-teman 90. Nah, seperti itu ya, cuman single CA ya di TKP saya. Yang BTS-nya deket itu single CA teman-teman. Ada sih BTS yang multi CA di tempat saya, cuman jaraknya sekitar 6 kilo. 6 kilometer. Kalaupun saya log ke sana itu dapat signalnya cuma 60-an% teman-teman. Ya, kalau tengah malam sih jam kalong ya lancar juga, tapi kalau siang-siang begini
lemot. Nah, tiba saatnya open class. Open class ini tuh open class terbaru ya teman-teman, dan open class ini eh, sangat ringan tentunya, karena saya juga ada modifikasi di bagian konfigurasinya, sehingga untuk eh, waktu yang diperlukan dari disable ke enable itu sangat sangat cepet ya teman-teman. Saya cek dulu. Oh, sorry, kenapa terminal BACD 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 aman semua ya. Ping, ada ping, rules, connection, oke, detik semua, config, log. Nah, kita kembali dulu ke open flashnya teman-teman. Di sini ada MetaCube, dashboard, ada pilihan-pilihan ya. Tinggal pilih suka yang tampilannya seperti apa. Ada dashboard, ada dashboard. Nah, tampilan dashboard itu seperti ini teman-teman. Ini sih lebih informatif ya, informasinya lengkap di sini. Ada di samping juga proxy, kemudian untuk melihat di sini tidak tampil global ya. Jadi misalkan kita pengen pilih yang global, sini nggak tampil. Jadi tinggal klik rule global. Nah, di sini barulah tampil teman, untuk memindahkan koneksi yang mengarah ke global. Oke, kita lanjut lagi nih dashboard. Coba ya, dashboard control panel. Ini sebaiknya dilepas aja sih ya. Ini jarang pakai juga sih dashboard control panel. Kebanyakan menggunakan YACD dengan atau MetaCube, atau ini tergolong baru sih dashboard ya menurut saya. Untuk plugin settingan saya yang dengan yang saya share itu mirip-mirip lah teman-teman. Mirip ya, tapi memang jujur tidak 100% sama ya. Mirip lah, sekitar 70%-an ya kemiripannya. Nah, di sini sebenarnya ada updatean metaverse, saya update dulu dah. Kali aja lebih cakar. Jadi nanti teman-teman giniin aja ya, kalau kedeteknya ada new ya tinggal klik update. Nah, sekarang saya sudah update teman-teman. Sudah update. Tapi saya lanjut dulu cek-cek. Ini ya, cek-cek tab. Lanjut dulu cek-cek tab dia setting meta setting. 1K create, kemudian role providers, kemudian config manage, kemudian config editor. Oke, semua berfungsi. Di sini ada lognya, ada class log dan code lognya. Nah, baik, kita cek ya di sini kita restart OpenClass-nya, dan teman-teman lihat betapa cepatnya ya, sampai running kembali. Tuh sudah teman-teman, gitu doang. Itu udah running kembali ya, bisa dibuktikan pakai buka panel. Ini belum ada ping, masih loading pula. Ini dashboardnya loadingnya, kita tinggal tunggu. Nah, tuh muncul lah pingnya tuh. Oke, nggak ada masalah ya di situ. Lanjut guys, nampak dekode encode, tile scale, interface info, log. Saya belum aktifin tile scale-nya nih, belum bisa di remote. Wah, saya ada lupa ya. Ini mestinya saya enable default seperti ini tile scale. Ya teman-teman tinggal lihat ya nanti di firmware yang saya share. Mestinya accept route, kita centang. Tapi entahlah, sesuai dengan pengalaman masing-masing aja. Kalau enak centang ya centang, kalau nggak enak ya nggak usah. Oke, di sini hanya ada satuan modem LT4220, kedeteknya di W10. Tapi saya koneksinya ke klien itu menggunakan ETH1, karena saya menggunakan USB to LAN gigabit paket steering, enable all CPUs.
Ini boleh dibiarkan, boleh juga pilih disable di sini. Saya pilih disable dulu. Untuk selanjutnya kita cek routing ya, routing. Sekali lagi, tadi sudah saya sempat katakan pada saat membuka apa tadi ya, firewall ya. Itu saya tidak ada manual route ya, saya pakai default. Untuk DHCP DNS cache forward static, kemudian relay. Dulu saya lagi mencari sesuatu. Nah, berarti di sini nggak kedetek akses point, juga kamera tidak kedetek ya. Oke, diagnostik firewall. Untuk firewallnya aman semua, accept, traffic rule, not rules, IP set aman teman-teman ya. Untuk icon navbar kita cek juga. Oke, terminal rambutan, kemudian ya CD bisa diakses langsung sama ya, seperti ini. Kemudian terminal sudah YouTube. Nah, ini aboutnya 24.10.0. Nah, teman-teman yang pengen berdonasi, yang tentunya berarti sangat untuk saya ya, untuk mendukung kelangsungan dari RWRT. Jadi semakin bersemangat untuk build proyek selanjutnya teman-teman. Nah, baik, itulah sekedar review sedikit ya untuk Open WRT 24.10.0 Open Class Only. Baik teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.